Hari ini Bindov Plus mendapatkan kehormatan untuk mendengarkan pesan Tuhan dari seorang pembicara yang diurapi dan dipakai Tuhan secara luar biasa dalam penyampaian firman Tuhan. Beliau bernama Ibu Alexandra Sadeli. Ibu Alexandra adalah seorang womanpreneur dari marketplace yang dulunya merasa beragama tetapi hidup jauh dari pengenalan pribadi akan Tuhan. Menurut kata-kata beliau sendiri, dulunya suka-suka sendiri hidupnya. Ya. Beliau bertemu Tuhan Yesus secara pribadi dan lahir baru pada bulan Februari tahun 2000 dan memulai perjalanan rohani yang menurut beliau ngeri-ngeri sedap dengan Tuhan. Ngeri-ngeri sedap karena begitu banyak pengalaman pribadinya mengalami berbagai proses sebagai kesempatan untuk berbuah banyak dalam berbagai hal. Dan Tuhan memberikan kesempatan bagi beliau untuk menyaksikan begitu banyak mujizat sebagai konfirmasi atas segala hal yang tertulis di Alkitab. Beliau mendedikasikan hidupnya untuk melayani Tuhan dan sesama, terlibat dalam berbagai kegiatan-kegiatan misi dan penginjilan. Panggilan Tuhan dalam hidupnya adalah selalu sebagai penolong dan mentor yang efektif untuk orang lain belajar lebih percaya dan lebih berani taat kepada Tuhan. Hingga sekarang, beliau tetap setia dan konsisten sebagai bejana yang berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan, sambil tetap melakukan tugas dan fungsinya sebagai hamba, sebagai sahabat, sebagai ibu bagi anak-anaknya, dan sebagai istri dan bisnis partner bagi suaminya. Ibu Alexandra dan keluarga saat ini tinggal di Jakarta. Oke, saudara semua siap untuk mendengarkan pesan Tuhan bagi kita hari ini? Mari kita berikan sambutan yang paling hangat buat Ibu Alexandra Sadeli. Silakan Bu Alexandra, sorry kalau sambutan yang paling hangatnya nggak kedengaran karena semuanya di-mute. Silakan Ibu Alexandra. Unmute myself. Shalom semuanya, selamat sore. Terima kasih untuk perkenalan yang begitu komprehensif Pak Rudi. Saya salam kenal buat semuanya, untuk Ibu Nawa dan untuk Cornerstone Church yang sudah mengundang saya untuk bicara. Saya akan mencoba menyampaikan apa yang Tuhan berikan kepada saya. Mungkin saya cerita sedikit bahwa saya itu dulu seorang wanita karir, tapi hidupnya jauh dari Tuhan. Ya benar kayak tadi katanya, semau-mau gue. Kalau saya pikir begini ya begini, saya pikir maunya bagaimana gitu. Dan saya baru mengerti belakangan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan saya bahkan tidak mengerti pada waktu itu saya hidup dalam kutuk. Jadi rasanya itu hidup semuanya kelihatannya baik-baik saja, semuanya kelihatannya bagus, tapi ternyata tidak ada damai sejahtera, tidak ada peace, tidak ada joy, ya, tidak ada semua, karena memang kosong hidupnya. Hanya seperti hamster yang lari-lari di putaran, di kandangnya lari-lari gitu, tapi tidak pergi kemana-mana. Ya, anyway, hari ini berapa bulan yang lalu Ibu Nawa minta saya untuk berbagian di Bindov, so I'm going to start ya. Kita akan mulai. Sebelum mulai, kalau kita boleh berdoa sebentar, kita berdoa sebentar ya. Oke, I'm gonna have now. Oke. Bapak di surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk sore ini Tuhan. Kau yang lihat ada begitu banyak anak-anak Tuhan. Mereka rindu mendengar suara-Mu, mereka menyediakan waktu di hari Sabtu sore Tuhan untuk belajar diam di kaki Tuhan, mendengar apa yang Tuhan mau bicarakan, sesuatu yang mereka harapkan Tuhan, karena kami percaya bahwa kalau Engkau berkata bahwa domba-dombaku mendengar suara-Mu, sebetulnya karena Engkau selalu berbicara kepada kami Tuhan. Engkau mau didengar, Engkau mau menuntun kami, Engkau mau membawa kami ke air yang tenang, Engkau mau membawa kami ke tempat di mana ada padang hijau yang tenang, walaupun sepertinya di dalam ombak, angin besar, angin topan sedang bertiup di hari-hari kami. Bapak yang agung, kami bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan hari ini. Berbicaralah, pakai lidah bibir hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya untuk menyatakan kehendak-Mu Tuhan, untuk menyampaikan suara-Mu, dan buka mata rohani kami Tuhan, supaya kami semua bisa mendengar. Biarlah Roh Kudus berbicara dari spirit to spirit ya, supaya bukan daging manusia yang berbicara, tapi kuasa Roh Allah yang berbicara. Mari Tuhan, kami siap mendengarkan suara-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus, urapi kami semua Tuhan. Dalam nama Yesus, buka telinga rohani kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat sore Bapak Ibu semuanya.
Mungkin kita boleh tayangkan slide yang pertama ya, My Sheep Hears My Voice. Nah, saya mau memulainya dengan perkataan seperti ini. Yang kedua, slide yang kedua mungkin, yang ada bunga-bunga cantik-cantik untuk teman-teman di tempat ini. Oke. Oke, ya. Saat pertama kali Tuhan datang dalam kehidupan kita sebetulnya diajak untuk apa sih? Kenapa mesti lahir baru gitu? Sebetulnya kita diajak mulai sejak hari itu, kita diajak sampai harus dipaksa kadang-kadang untuk berubah. Dari cara-cara kehidupan kita yang sudah biasa dengan manusia daging kita, body and soul, tapi kita sekarang harus mau mengenal Tuhan lebih lagi, mau hidup dalam iman percaya kepada Tuhan, maka mau tidak mau kita harus dihidupkan, manusia roh kita dihidupkan ya. Itu sebabnya roh Allah diberikan kembali kepada kita dan kita belajar untuk berubah ya. Kalau contoh dari diri saya, dari yang dulunya sok tahu, sok pinter gitu ya, kita harus belajar untuk menjadi hamba yang makin lama pada waktu kita justru semakin mengenal Tuhan, semakin mengerti Tuhan. Akhirnya kita jadi semakin lama semakin mengerti dan semakin tahu. Ternyata kita tuh nggak tahu apa-apa gitu loh ya. Karena apa? Tuhan tuh memang jauh lebih mengerti sudah pasti. Dia yang bahkan dia adalah penulis dari segala sesuatu dalam kehidupan kita. Ya, kita juga diajar dari Tuhan dari yang dulunya merasa paling merasa mampu, kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Yang dulunya merasa aduh aku bisa, ya I can. Gitu. Ternyata ada banyak hal dalam kehidupan kita yang ternyata ada begitu banyak yang betul-betul tidak bisa kita lakukan apa-apa. Benar-benar tidak ada manusia yang bisa menolong kita. Tidak ada kekuatan, tidak ada kuasa, tidak ada uang yang bisa menolong kita. Benar-benar ada dalam kehidupan kita ada berbagai-bagai hal di mana ujung-ujungnya kita mengerti. Cuma Tuhan yang bisa merubah keadaan, cuma Tuhan yang bisa menyembuhkan, cuma Tuhan yang bisa membuka jalan-jalan bagi kita ya. Oleh sebab itu kita mau belajar dari mau nggak mau Tuhan paksa kita untuk belajar from my way untuk menjadi God's way. And memang untuk mengikuti God's way juga nggak mudah ya. Nah, pertanyaan saya sebelum kita teruskan lebih jauh, apakah selama ini kita sudah menjadi orang yang mendengar suara Tuhan? Ya, apakah kita termasuk orang yang mencari dan mengejar keintiman dengan Tuhan? Karena kalau intim pastinya sih dengar gitu. Karena kalau intim jadi bisa dengar, bisa kenal suaranya, bisa mengerti gitu. Kalau Roh Kudus mengingatkan kita akan ayat-ayat, dia bisa menegur, bisa stop kita pada waktu kita mau melakukan berbagai-bagai kesalahan, pada waktu kita mau marah, mau angkara murka, itu ada rem-rem yang dengan tanpa kita sadari itu bisa menyetop kita, menguasai hawa nafsu kita begitu rupa sehingga kita bisa menenangkan diri ya. Nah, sebelum kita teruskan ada beberapa hal yang menurut saya apa sih yang selama ini membuat kita sulit mendengar suara Tuhan ya. Yang pertama, kita kurang dengar karena kurang peka, kurang diasah. Kalau Tuhan berkata, domba-dombaku mendengar suaraku, artinya apa? Dia pasti bicara. Dia mau bicara. Oh, Tuhan mau mengajar. Kalau saya aja duduk sini rasanya semangat banget mau mengajar ya. Semangat banget mau ceritain gitu. Aduh, dulu-dulu kalau kita ada makanan enak, kita pengen bagi, bukan? Kita mau kasih tahu ada film bagus, semua orang kita ajak nonton. Nah, ini pun demikian dengan kehidupan kami, orang hamba-hamba Tuhan. Kenapa sih? Kita sudah bertemu sesuatu yang zaman dulu tuh nggak mungkin, nggak ada gitu. Tapi hari ini begitu kita bertemu dengan Tuhan, seperti tadi kesaksian ini dibawakan oleh ibu yang tadi saya lupa namanya, I'm sorry. Tapi dia begitu menyaksikan betapa dengan adanya Tuhan, dia bisa dan dia bisa ternyata melihat apa yang Tuhan janjikan, bahwa pembelaan Tuhan itu iya dan amin, pasti ada. Itu betul-betul terjadi dalam kehidupan pada waktu harus menghadapi berbagai-bagai situasi. Saya lupa, saya harus bicara pelan-pelan karena ada Sam yang sedang, ada Albert yang sedang mentranslate apa yang saya perkatakan. Sorry Albert. Ya. Kemudian mengapa kita sulit mendengar suara Tuhan? Karena kita kurang pengertian tentang hal-hal yang ilahi. Artinya apa? Kita seringkali mengerti tentang filosofi dunia, kata orang begini, kata Oprah Winfrey begini, kata Deepak Chopra begini, tapi kita tidak pernah, terlalu jarang kita memikirkan ke apa kata Tuhan. Ya, berarti kalau kita nggak sering baca Alkitab, kita nggak rajin baca Alkitab, akhirnya kita nggak tahu Tuhan ngomong apa. Oleh sebab itu pada waktu Roh Kudus menyatakan sesuatu, kita nggak bisa menangkap suara itu karena bilang tapi kan gitu, masa iya sih gitu. Kita seringkali menolak karena kita tidak punya pengetahuan yang benar akan hal-hal yang ilahi.
Ya, kemudian of course salah satu musuh yang paling besar adalah kita terlalu sibuk. Kurang sabar karena kita sibuk, kita kurang sabar menunggu ya. Beberapa minggu, hampir 1 bulanan ini saya sedang pindah-pindahan. Jadi saya pun merasa, aduh Tuhan, I have no time. Saya nggak punya waktu gitu untuk diam-diam untuk bagaimana saja. Tapi saya paksa dan Tuhan itu tetap setia. Sebetulnya saya mau mengkhotbahkan sesuatu yang lain, ayat-ayat lain. Tiba-tiba 3 hari yang lalu Tuhan memberikan saya satu dalam penglihatan, dalam tidur itu diberikan ayat-ayat yang akan saya bagikan. Jadi saya tenang banget. Aduh Tuhan, thank you. Ini suara yang Tuhan mau Bapak Ibu dengarkan ya. Kemudian kadang-kadang dalam kita mengalami masalah, waktu kita sedang mengalami, kita juga sulit mendengar suara Tuhan karena apa, seperti tadi ya, pergumulan yang luar biasa. Saya mau marah, saya mau justify gitu, saya mau bela diri, tapi ternyata Tuhan bilang no, nggak perlu, aku yang akan membela engkau. Ya, dan itu kalau dia sudah mengerti ada kata-kata seperti itu, tadi juga diberikan Yesaya 54 ayat 17, itu saya punya favorite, salah satu saya punya kekuatan ya, karena selalu saya perkatakan no weapon formed against us shall prosper. Semua apapun senjata yang ditempa oleh iblis untuk menghantam kita tidak mungkin akan berhasil kalau kita ada di dalam perlindungan Tuhan ya. Dan kita tidak mengenal Tuhan, akibat akhirnya kita tidak bisa mengerti suara Tuhan. Tuhan mau apa sih gitu? Oh Tuhan suruh aku begini, padahal kan aku marah, padahal kan aku diperlakukan begini. Kita tidak mengerti, dan karena kita juga, apalagi pada waktu kita mengalami hal-hal yang tidak enak ya, hal-hal hari-hari ini di zaman-zaman COVID gini, banyak orang usahanya sedang sulit, banyak orang segala macam ya, ada yang kena korban COVID juga, ada yang tiba-tiba ditinggalkan orang-orang yang dikasihinya, tiba-tiba keadaan digoncang begitu rupa. Dan mereka seringkali begitu terhanyut dalam kesedihan mereka, dan mereka lupa bahwa karakter Tuhan, mereka lupa karakter Tuhan itu bukan untuk ngerjain orang, bukan untuk jahatin kita. Dia tidak pernah punya rencana yang jahat ya untuk membuat kita sedih, membuat kita hancur. Dia tidak pernah punya itu. Selalu ada sesuatu yang baik ya. Allah turut bekerja dalam segala perkara, semuanya tanpa kecuali, yang enak, yang nggak enak, yang menyakiti, yang menakutkan, yang semuanya tanpa kecuali mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Pertanyaannya adalah, Tuhan sudah pasti mengasihi kita, tapi apakah kita mengasihi Dia? Boleh tanya diri kita sendiri ya. Kemudian poin yang satu lagi adalah bahwa kita sulit mendengar suara Tuhan karena kadang-kadang pola pikir kita tuh udah terlalu kebiasaan semau gue. Kayak seperti saya dulu, zaman saya belum bertobat, wah udah deh ya, semau gue, nggak kepikir tentang orang lain, nggak kepikir tentang apa, boro-boro mikir lagi Tuhan. Orang lain aja nggak terpikir gitu kadang-kadang ya, karena kita terlalu fokus dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita pikir yang terbaik, kita fokus hanya Tuhannya itu aku ya. Oleh sebab itu, kalau kita nggak bisa mendengar, tidak punya kepekaan untuk mengerti tentang Tuhan, boro-boro dengar suara Tuhan. Ya, berpuluh-puluh tahun diam di gereja, kadang-kadang mendengar suara Tuhan begitu banyak, nggak ada satu yang masuk. Makanya hidupnya dari dulu sampai sekarang, sampai hopefully tidak sesudah hari ini, begitu-begitu saja. Ya, penuh dengan khawatir, penuh dengan kemarahan, penuh dengan luka batin, penuh dengan kebencian, penuh segala macam. Hari ini kalau kita mendengar sesi pelajaran hari ini, saya berdoa kita semua dilepaskan, dibebaskan dari itu semua. Karena pada saat kita tidak bisa mendengar suara Tuhan, itu adalah keadaan yang sangat amat berbahaya. Bisa mengakibatkan kita kehilangan pelita yang menerangi jalan-jalan kita. Ya, kita kehilangan petunjuk, kita kehilangan tuntunan. Waduh, udah kacau. Udah begitu angin badai bertiup, kita terpontang-panting di dalamnya, tidak bisa keluar dari situ. Ya, ingat, firman Tuhan berkata, jadilah tenang supaya engkau bisa berdoa. Ya, kita hamba-hamba Tuhan, kita semua adalah hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Coba pikirkan, hari-hari ini pada waktu kita mengalami banyak hal, petunjuk dari siapa yang kita dengarkan? Apakah dari diri sendiri, dari teman baik? Mengapa kita tidak lebih banyak lagi mencoba mendengar from the master ya, dari Tuhan kita? Slide yang berikut tolong. Mazmur 139 ayat 16 berkata begini. Kenapa kita harus bicara kepada kita punya master ya? Dia bilang, Tuhan itu yang menciptakan kita ya. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dari dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Jadi
Ini adalah satu kondisi, satu pengertian yang kita betul-betul harus miliki dalam kehidupan kekristenan kita. Ingat bahwa setiap detik perjalanan kita, setiap nafas, setiap pikiran, semua hal itu telah tertulis bagi kita semua. Buat kita tuh nggak mungkin kita menuliskan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia telah menulis. Bahkan ada satu ayat, saya lupa ayatnya di Yesaya Samuel, dia berkata begini, I fashion your days. Semua hari-harimu, fashion, dia pakai kata-kata fashion ya. Artinya kita tuh setiap hari-hari kita sudah didandanin. Sudah didandani, sudah diberi warna, sudah diberi pernak-pernik perjalanan kita sehari demi hari sudah dirancang oleh Tuhan sedemikian rupa. Memang di tengah-tengahnya akan ada free will dan free will itu akan menetapkan sebagaimana akan menetapkan juga bagaimana kehidupan kita, apakah kita akan jadi domba, apa akan jadi kambing walaupun ada di dalam kelompok orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita ambil waktu sebentar untuk pikirkan. Kira-kira aku kambing atau domba? Ya, apakah kita walaupun ada di dalam kongregasinya bind off mungkin udah berpuluh-puluh tahun bergereja, apakah hari ini aku termasuk jenis lalang atau jenis gandum isinya bukan aku, isinya kebenaran firman Tuhan. Ya, ada banyak orang yang kelihatan berisi tapi isinya gue doang ya. Jangan-jangan saya nggak mau teruskan tapi Anda pikirkan sendiri ya. So sering kita lupa diri pada waktu pada saat kita sedang terguncang-guncang, mari kita ambil kembali. Jangan lupakan Tuhan ya, bahwa kita tidak pegang kendali atas kehidupan kita. Yang pegang kendali atas kehidupan kita adalah Tuhan ya. Kok tahu kita nggak pegang kendali? Pasti dong kita punya kendali. Enggak, kadang-kadang kalau kita lagi sakit perut, kita mau berhenti, mau mengeluarkan gas atau segala sesuatu, kita tidak bisa kontrol. Betul? Kita pengen batuk, kita tidak bisa kontrol. Seringkali. Dan kita pikir kita bisa kontrol kehidupan kita yang besar di luar sana. Come on, ya. Marilah kita sadari bahwa betul-betul betapa baiknya Tuhan itu. Dia tahu kita sangat tidak berdaya. Dan dia yang penuh dengan segala daya, segala kemahakuasaan, segala kehebatan, segala kuasa itu sudah datang di dalam kehidupan kita. Dan dia mau kita mulai pakai segala kedahsyatan, segala kemahakuasaan, segala kedahsyatan Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari dengan belajar untuk mempercayai dan mendengar apa yang diperkatakan oleh Roh, apa yang diperkatakan oleh Tuhan melalui firman, melalui Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita ya. Nah, oleh sebab itu karena kita sudah mengerti sekarang bahwa segala kehidupan kita sudah digarisin sama Tuhan. Nah, porsi-porsinya sudah digarisin, nanti bakalan ada di Singapura, akan ada di Jakarta, ada di mana-mana, itu semua sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ya, jadi kita nggak usah berontak dari situ. Kalau orang Jawa bilang tuh enak banget ya, wis jalani wae, jalani saja, ikuti saja. Ya, tapi dengan bukan hanya sekedar ikuti terus terpontang-panting, tidak, karena kita tahu Tuhan pegang kendali, maka firman Tuhan akan menuntun kita supaya kita bisa berada di tempat di mana Tuhan inginkan dan bagaimana caranya kita meresponi setiap keadaan, setiap situasi yang harus kita hadapi ya. Nah, kalau kita mau tahu abis ini mau gimana, ada masalah ini aku harus bagaimana, mau nggak mau ya harus tanya dengan yang punya cerita. Betul? Nah, oke. Ya, kita lihat ayat-ayatnya Tuhan. Ayat berikutnya. Ini janji Tuhan buat kita. Mazmur 25 ayat 12 sampai 14 ya. Ternyata kuncinya banyak, kunci-kunci Tuhan berikan, tapi ini salah satu kunci yang saya mau pakai hari ini adalah dia berkata begini, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Ya, karena ternyata hari ini di rumah Tuhan ada begitu banyak sekali orang-orang yang sama sekali tidak takut atau takut separuh-separuh, kadang-kadang takut, kadang-kadang enggak. Ya, kita bisa lihat itu dan kita berdoa mulai hari ini semoga orang itu bukan kita. Marilah kita semua menjadi orang yang takut dalam arti kata menghormati Tuhan. Takut itu bukan seperti takut ya, banyak orang ketakutan gitu. Nggak perlu ketakutan sama Tuhan. Itu roh ketakutan bukan datang dari Tuhan. Tapi kita perlu menghormati dia sebagaimana kita tidak mau kurang ajar kepada dia, kita tidak mau sembrono kepada dia. Kita tidak mau taking for granted, pokoknya udah nganggep remeh ya. Ada banyak orang meremehkan Tuhan hari-hari ini ya, walaupun ada di gereja. Nah, orang yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Enak kan? Ada berapa banyak kalau kita pikirkan dalam kehidupan kita, di mana ada begitu banyak, ada waktu-waktu, masa-masa tertentu dalam kehidupan kita, di mana kita harus membuat keputusan ya, mau
berangkat atau tidak berangkat, mau bisnis, teruskan bisnis atau tidak, mau buka terus atau mau tutup, mau mumpung masa lagi COVID gini dandanin rame-rame, persiapkan lebih baik, mengeluarkan biaya, atau malah jangan, takutnya begini, takutnya begitu ya. Banyak hal, anak-anak mau dikirim sekolah ke sini atau tidak. Semua ada begitu banyak keputusan yang harus kita buat. Tapi orang-orang yang takut akan Tuhan ya, Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya, dan kalau Tuhan yang menunjukkan jalan yang harus dipilihnya, enak banget hidup kita, bukan? Tuhan bilang ke kanan, oke, kanan, nggak usah mikir, nggak usah stres, ya. Walaupun kalau kita lihat keadaannya, wah ngeri banget. Ya kemarin saya dengar berita, baru kemarin dengar bahwa di Jepang sudah ada 2.000 perusahaan yang mulai tutup, perusahaan-perusahaan kelas menengah, dan itu dampaknya pasti luar biasa. Dunia sudah sedang dikocok-kocok sama Tuhan, ya. Dan supaya tertinggal orang-orang yang takut akan Tuhan, orang yang percaya, kita punya pegangan yang jauh lebih kuat. Bukan hanya kita yang pegang, kita tuh dipegangi oleh Tuhan. Ya kalau kita yang pegang, kita punya kekuatan cuma segitu. Tapi kalau Tuhan yang pegangin kita, apa yang Anda khawatirkan? Apa yang Anda takutin? Ya, nah firman Tuhan diteruskan begini, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya mewarisi bumi. Kita tahu begitu banyak cerita di dunia ini ya, di mana orang-orang yang kelihatan itu jauh lebih hidup dalam segala kelebihan, tapi mereka tidak memiliki kebahagiaan. Ya, tetapi orang yang takut akan Tuhan, bukan dibilangin orang yang kaya, yang hartanya banyak, yang punya rumah sakit. No, Tuhan hanya berkata orang yang takut akan Tuhan, orang yang menghormati Tuhan, orang yang mendengar suaraku, mereka akan mendengar tuntunanku. Ya, mereka akan menetap dalam kebahagiaan. Tadi saya udah cerita ya, dulu saya orang karir yang lumayan karir woman ya, semua saya punya segala sesuatunya kecuali kapal terbang sama kereta api belum punya. Ya, tetapi saya merasa saya tidak punya kebahagiaan sama sekali. Setiap malam saya bangun tidur, cetak-cetik TV, saya nggak ngerti. Saya juga nggak ngerti apa yang saya kehilangan, apa yang saya sedang kurang. Saya lihat segala sesuatunya dalam baik-baik saja semuanya ya. Ternyata kebahagiaan itu tidak bisa dicari dengan happy, party. No ya. Tapi itu didapati pada waktu kita menetap dalam takut akan Tuhan, karena Tuhan menuntun jalan yang harus kita pilih ya. Anak cucunya akan mewarisi bumi, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan ini dia rahasia yang paling hebat yang semua kita harus ingat, pegang ini, perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Ini Tuhan loh, ya bukan hanya bos kita yang bisa bilang, tahun depan kamu naik gaji. Kan senang kita dengar gitu, betul? Ini urusan Tuhan, urusan yang jauh lebih hebat daripada hanya sekedar naik gaji. Ya, tapi betapa hebat perjanjiannya akan diberitahukan kepada mereka. Berarti apa? Rahasia kehidupan. Kemana kita harus pergi, kemana kita akan pergi, kemana Tuhan akan bawa rancang kita semakin naik dan bukan turun. Diberkati pada waktu masuk, pada waktu keluar. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu semua perjanjian itu diberitahu kepada dia. Kalau sudah seperti ini, kalau sudah dengar firman yang seperti ini, ngapain kita stres? Betul? Zaman dulu kita suka kepintaran mikir, wah harus begini. Ternyata apa yang kita rancang nggak terjadi itu. Apa yang sudah kita pikir nggak terjadi itu pernah terjadi dengan saya juga. Saya berdoa kepada Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya sekarang sudah Tuhan suruh saya keluar dari pekerjaan saya. Saya dulu seperti pokoknya mapan pekerjaan saya sebagai seorang direktur di perusahaan publik ya. Jadi udah mapan, kerjaan sebagai tidur juga bisa kerja gitu, udah ngerti segala sesuatunya. Tapi satu hari bangun tidur Tuhan bilang, you quit today. Betul-betul dia bicara seperti itu. Sampai saya cari siapa yang bicara sama saya. Saya dengar kata-kata itu, you quit today. Dan hari itu saya nggak A, nggak B, saya buat surat mengundurkan diri. Saya diinterogasi 3 kali 5 jam, ditanya kenapa, enggak kenapa-napa aja. Dan sulit menceritakan kepada orang-orang yang masih belum mengerti bahwa Tuhan bicara itu. Saya dikira gila, ya udahlah nggak apa-apa. Ya, banyak orang berkata kamu retired kepagian, tapi saya pikir pada waktu itu Tuhan mengajak saya naik kepada satu tangga karir begitu tinggi dan saya bisa melihat ujungnya membawa menuju pada kebinasaan. Puji Tuhan saya diberi kesempatan untuk turun dari tangga itu dan berpindah kepada tangga lain yang Tuhan berikan kepada saya. Saya merasa hari-hari ini saya suka tanya suami saya, sejak saya berhenti kerja, kamu pernah lihat saya stres nggak? Post power syndrome nggak? Penyesalan nggak? Ya, saya bersyukur suami saya jawab enggak.
Saya happy-happy aja, bukan happy, malah saya merasa hidup saya full of purpose. Banyak tujuan-tujuan yang jauh lebih mulia daripada hanya sekedar mengejar kegemerlapan yang ada di dunia ini. Ya. Dan kita harus berhati-hati pada waktu siapakah, Tuhan bertanya, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Karena ada satu ayat yang berkata begini, di Yesaya 29 ayat 13 berkata gini. Ya. Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya saja. Ya, padahal hatinya mah jauh daripadaku. Ibadahnya kepadaku ternyata hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Saya berdoa hari ini kita diingatkan dengar suara Tuhan ini, karena ini firman bukan buatan saya, bahwa Tuhan tahu ada banyak orang-orang, ya, mereka beribadah tapi hanya dengan mulutnya saja mereka memuliakan, they worship, they sing, tapi padahal hatinya mah jauh daripada. Mereka tidak mengasihi Tuhan, mereka nggak mau dengar. Karena kalau dengerin Tuhan tuh nggak enak ya, suruh tampar pipi kiri, udah ditampar pipi kiri, suruh kasih pipi kanan. Saya pun bergumul hari-hari ini ya. Kalau saya ceritakan saya sedang pindah, saya punya pembantu baru, aduh yang betul-betul mereka lebih nyonya besar dari saya, put it that way ya. Jadi kalau ikutin daging saya bisa dengan mudah melakukan berbagai-bagai hal, tapi saya merasa ada sesuatu yang stop saya di dalam. Dan Tuhan berkata, sabar, tenang. Jadi aku pun tenang, ya. Saya mau belajar menahan, saya mau belajar mendengarkan suara Tuhan lebih lagi. Jangan gerasa gerusu, ya. Supaya jangan sampai saya masuk kategori orang ini ya, bahwa mereka tuh ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Saya nggak mau. Ya, saya mau jadi orang itu yang kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Wow. Ya, kalau Tuhan sudah nunjukin jalan, kita nggak perlu otak, nggak perlu kepinteran. Gitu. Ya, kita duduk diam, tenang, belajar dengarkan suara dengan hati, suara kecil, suara kudus kecil kadang-kadang bicara. Dengarkan, belajar untuk menjadi peka. Ojo gerasa gerusu. Ada orang Jawa di sini. Oke, nah ini slide berikutnya adalah Mazmur 64 yang 2 hari yang lalu. Saya tiba-tiba bangun tidur, saya melihat ayat ini sampai kaget. Apa ini ayat Mazmur 64 sejujur-jujurnya saya nggak hafal, dan ternyata Tuhan berikan ayat ini. Karena apa? Dalam kehidupan kita hari-hari ini, ya, dulu saya pernah berbicara bahwa waktu 20 tahun yang lalu, kira-kira waktu saya pertama kali jadi orang Kristen, Tuhan mengizinkan banyak hal digerus dalam kehidupan saya. Ada banyak orang-orang yang serigala berbulu domba, bahkan macan berbulu serigala itu hadir dalam kehidupan saya, dan mereka mau merancang-rancang banyak perkara-perkara yang benar-benar luar biasa mengerikan. Mereka orang yang berdoa 4 jam di ruang doa setiap hari ya, suami istri ini. Singkat cerita. Dan saya pada waktu itu masih berpikir, Tuhan, sepertinya saya merasa, aduh Tuhan, ada satu mimpi, ada satu penglihatan yang Tuhan berikan kepada saya, di mana di kolam, saya punya villa, itu ada kolam ikan, dan itu ada kolam ikan bersebelahan dengan kolam renang ya, dan melalui beberapa dari ikan koi yang besar, dia lompat ke kolam renang ya, dan saya diberi dalam penglihatan itu di dalam kolam renang saya tuh banyak ikan, sampai bingung, loh ini ikan ini kok bisa ada di dalam kolam renang, apa nggak mati kena kaporit gitu ya, dan saya bangun dan saya tanya Tuhan, apa yang Tuhan sedang mau tunjukkan kepada saya. Dan hari itu 16 tahun yang lalu ya, Tuhan memberikan pada saya begini, bahwa manusia di dunia itu ada kira-kira 85% yang masih baik, 15% udah mulai kacau, tapi dari yang 15% ini mereka sudah mulai hidup di luar habitatnya ya. Orang-orang yang melanggar Tuhan itu hidup di luar habitatnya. Artinya mereka, kalau kita adalah orang Kristen, kita hidup dalam takut akan Tuhan. Nah, orang-orang, walaupun mereka ada di gereja, itu sudah ada banyak orang yang mulai keluar dari habitatnya. Artinya keluar dari jalan-jalan yang penuh dengan takut akan Tuhan. Saya tidak tahu. Pribadi kita demi pribadi semua harus mengalami proses ya. Kita semua punya tantangan kita sendiri di mana kita harus sangkal diri, harus ya. Dan oleh sebab itu oleh sebab itu betapa Tuhan mempersiapkan kita dengan ayat-ayat ini. Karena apa? Menurut saya, sesudah melihat dunia berputar begitu cepat hari-hari ini, dalam pendapat saya merasa bahwa sekarang tuh yang orang-orang yang berani melanggar Tuhan, berani yang hidup di luar takut akan Tuhan itu mungkin kurang lebih ada 70% loh. Mungkin ada di situ ya, lebih banyak orang yang berani banget melanggar Tuhan, berani banget menjadi orang fasik, berani banget bersikap
bertingkah memberontak kepada Tuhan, melanggar firman dengan merdekanya. Bahkan yang saya sangat sedihkan itu sudah sampai ke generasi kedua, sampai ke generasi ketiga. Karena apa? Walaupun mereka ada di gereja, tangan mereka terangkat setiap minggu, mereka menyembah, mereka mempersembahkan begitu banyak hal, tapi kehidupan mereka tidak mencerminkan kehidupan yang takut akan Tuhan. Dan ini dipelajari, anak-anaknya lihat, wah, papi saya begitu-begitu, tapi baik-baik saja, tuh masih sangat diberkati, ya, masih sangat dihormati, masih sangat begini dan itu. Tapi ingat satu hal, saudara-saudara, Tuhan bukan manusia. Ya, Tuhan tidak bisa diajak kompromi. Ya, Tuhan tidak bisa ditipu. Ya. Oleh sebab itu, mari kita lihat apa warning Tuhan hari ini bagi kita. Ya. Mazmur 64 adalah tentang hukum Allah kepada orang fasik. Ya. Saya mau baca satu-satu ya. Ya Allah, dengarlah suaraku pada waktu aku mengadu. Ya, pada waktu kehidupan kita dikelilingi oleh banyak 70% orang-orang yang kita tidak tahu, kita tidak menghakimi, tetapi kita bisa merasakan ya dari perbuatan mereka, dari respon-respon mereka, dari perkataan mereka, dari sikap hati mereka, dari keputusan-keputusan yang mereka buat ya. Kita mengerti ada banyak orang di luar sana yang betul-betul bisa membuat kita menjadi sesak napas ya. Nah, tapi Tuhan berkata begini. Ya Allah, ini Daud yang bermazmur tentang hal ini. Ya Allah, dengarlah suaraku pada waktu aku mengadu. Kan seperti kita kalau lagi disakitin, aduh kita mau ngadu kemana lagi ya. Dan Mas Daud berkata, jagalah nyawaku terhadap musuh yang dahsyat. Ya, sembunyikanlah aku terhadap persepakatan orang di dunia kita, persepakatan orang jahat di dunia saya mungkin lebih banyak daripada di dunia Anda, atau kita sama aja ya di dunia bisnis. Wow, ada banyak orang-orang yang sedang melakukan persepakatan orang jahat. Kita tidak tahu, kita tidak sangka, kita tidak percaya, tapi saya berani perkatakan itu banyak sekali yang seperti itu ya. Terhadap kerusuhan, sembunyikanlah ya. Dan Daud sedang berdoa kepada Tuhan agar dia disembunyikan dari kesepakatan orang jahat, agar dia disembunyikan dari kerusuhan orang-orang yang melakukan kejahatan, yang menajamkan lidahnya seperti pedang, fitnah, kebenaran dibuat terbalik ya. Saya punya versi atau dia punya versi. Kalau dia orang kaya, dia bicara rasanya dia benar. Yang ini orang-orang yang bisa ditekan, rasanya yang ditekan ini sudah pasti salah. Apakah benar demikian? Dan kesiannya yang tahu ya memang cuma Tuhan. Karena lidah tidak bertulang, kata manusia dunia ya. Nah, yang membidikan kata yang pahit seperti panah untuk menembak orang yang tulus hati dari tempat yang tersembunyi. Ya, sekonyong-konyong mereka menembak dia dengan tidak takut-takut ya. Mereka berpegang teguh pada maksud yang jahat, mereka membicarakan hendak memasang perangkap dengan sembunyi. Kata mereka, siapa yang lihat? Oh, nggak ada yang tahu. Kalau aku ngerjain Pastor Rianto misalkan, siapa bisa percaya sih, ini kan siapa nih, kita pebisnis begini-begini, saya bisa twist, saya bisa fitnah, saya bisa melakukan apa saja. Siapa yang percaya? Dia kan hamba Tuhan, memang dia begini, segala macam bisa diperkatakan. Sorry, mungkin nggak boleh pakai kata-kata dia. Saya sudah pernah mengalami hal yang seperti ini, ya, di mana kepada saya diperkatakan segala perkataan-perkataan yang jahat, dan kelihatannya semua orang percaya karena yang memperkatakan hal itu adalah orang-orang yang sukses. Mereka mengajak saya menjadi partner, tapi ternyata ada banyak hal tuh semua sudah dibacakan itu yang sudah mereka buat persepakatan yang saya tidak tahu, ya, karena tidak ada kejahatan. Kita nggak kepikir deh gitu ya. Tapi ini di dunia ada banyak orang-orang begini. Mereka merancang kecurangan ya. Bahkan katanya nih ya, kami sudah siap, rancangan sudah rampung. Ayo, mari kita lakukan segera sekarang juga ya. Alangkah dalamnya batin dan hati orang. Ya, padahal orang-orang itu istrinya seorang pendoa syafaat, dia datang ke rumah saya ikut berdoa dengan saya. Ya, betul-betul. Tapi hati orang hanya Tuhan yang tahu. Ya, kita tidak bisa lihat hati orang. Tapi, nah ini yang paling hebatnya ya. Tetapi, saya senang sekali dengan kesaksian Ibu tadi karena ini seperti confirm ya ini ya. Ya, pada waktu kita nggak tahu, kita bodoh-bodoh aja, begitu naif, nggak sangka melihat semua orang baik, apalagi orang Kristen kan melihat semua orang baik, betul nggak? Apalagi di gereja semua orang kelihatannya sangat amat baik, bukan? Ya, tetapi, nah ini yang saya juga sudah alami sendiri firman ini ya. Allah menembak mereka dengan panah. Asik nggak? Asik kan? Sekonyong-konyong mereka terluka. Ia membuat mereka tergelincir
karena lidah mereka. Setiap orang yang melihat mereka menggeleng kepala. Ya, pertolongan kita, Yesaya 57 ayat 54 ayat 17. Pertolonganku, ya, Mazmur 91 udah terkenal ya. Pertolonganku datang dari tempat yang maha tinggi. Allah menembak mereka dengan panah. Jadi bagus, memang benar. Makanya Tuhan bilang di Maleki, pembalasan itu hakku. Kok Maleki gimana itu? Pembalasan itu hakku. Jadi jangan kita rebut haknya Allah. Biarkan Tuhan lakukan apa yang jadi bagiannya dia. Bagian kita ada mengampuni, udahlah. Jangan mau ngotor-ngotorin hati karena kesalahan orang lain. Jangan mau kita ikut luka, ikut kesel, ikut benci, ikut marah, segala macam panah-panah iblis. Jangan ambil karena orang lain melakukan persepakatan jahat. Urusan kita dengan Tuhan adalah kita menjaga hati dengan takut, dengan gentar, dengan cinta, dengan percaya, dengan beriman, tahu bahwa hey, aku bukan orang sembarangan. Ada Bapakku yang maha itu. Dia mengasihi aku, dia mencintai aku, dia mengasihi aku dengan cemburu. Dia cinta banget gitu. Jadinya kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu mengotori hati-hati kita, belajar untuk melepaskan pengampunan, belajar ya. Kata mami saya ngajarin, hal besar jadikan kecil, hal kecil jadikan tidak ada. Memang sulit, bukannya sulit-sulit lagi, sulit. Tapi saya mau mengejar, karena saya hidup mengejar kasih ya, 1 Korintus 14. Nah kemudian, ini bagian kita nih, maka semua orang takut dan memberitakan perbuatan Allah dan mengakui pekerjaannya. Kapan ini akan terjadi? Pada waktu semua orang bisa melihat orang yang sudah fitnah, sudah melakukan berbagai kejahatan seperti yang disaksikan ya. Ternyata Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan membuat orang lain. Tuhan bisa membuat dan merubah hati orang lain. Tuhan bisa merubah pengertian orang lain. Ya itu bosnya bisa bilang, udah kamu jangan khawatir, kita bereskan. Keren kan? Itu pembelaan dari Tuhan. Dan mengakui pekerjaan Tuhan seperti kita. Kita mengakui pekerjaan Tuhan. Orang benar, ini janji Tuhan ya. Orang benar akan bersuka cita karena Tuhan dan berlindung kepadanya. Semua orang jujur akan bermegah. Artinya ini adalah sesuatu hal yang pasti. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus tetap bersuka cita karena Tuhan ada dalam kehidupan kita. Kita harus terus berlindung hanya kepada Dia. Nggak usah pakai kekuatan sendiri, nggak usah pakai kekuatan uang, nggak usah pakai. Saya dulu, nanti kapan-kapan saya ceritain, seru banget. Saya juga punya cerita seperti ini, mirip-mirip seperti Daud. Dan orang yang harus tetap jujur. Ya, kita jujur sejujur-jujurnya. Artinya kehidupan kita di hadapan manusia, di hadapan Tuhan, A ya A, B ya B. Salah ya salah, benar ya benar. Ya, tidak melakukan artinya tidak melakukan, jadi kita punya lidah hanya satu, pikiran kita hanya satu, mulut kita hanya satu, yang keluar di hati kita juga satu. Ini harus sama, sinkron. Ya, di luar sana banyak orang punya 3 lidah, punya 8 lidah, terserah. Make sure kita hanya punya 1 lidah. Oke, Oke, berikut karena ini adalah orang-orang yang mau dilindungi dan mau dijaga itu kan penting buat kita ya. Ini bagian kita. Mazmur 124 ya, saya mau bacakan ayat ini dari dalam penglihatan itu juga diberikan. Dia bilang, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian ya. Diulang sampai 2 kali. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ya, ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, biasanya kalau orang yang merancang-rancang kejahatan, terus kejahatannya terbuka, lalu kejahatannya itu diperkatakan, wah, karena mereka akan menyala-nyala terhadap kita, bukan? Mereka mau menelan kita hidup-hidup ya. Apalagi kalau mereka orang yang jauh lebih perkasa, dalam arti kata mereka punya networknya lebih hebat, hartanya lebih banyak, suksesnya lebih hebat ya. Seringkali itu terjadi dan orang-orang di luar sana pasti walaupun sudah mengerti siapa dia pun tetap lebih percaya dengan dia daripada dengan kita, bukan? Karena kita bukan siapa-siapa. Kata dunia kita bukan siapa-siapa. Kata Tuhan, ini anak-anak kerajaan Allah. Amin. Nah, maka air telah menghanyutkan kita. Kalau bukan Tuhan yang berpihak, air telah menghanyutkan kita. Sungai telah mengalir melingkupi kita. Arti kita udah drowning, kita sudah tenggelam. Ya, maka semuanya telah mengalir melingkupi kita dengan air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Ya, terpujilah Tuhan. Ya, artinya Tuhan akan menjaga. Ini firman, pegang kuat-kuat kalau Anda lupa semua yang diperkatakan. Ingat ini bahwa Tuhan tidak akan pernah menyerahkan orang yang mengasihi Dia. Tidak akan pernah Dia melepaskan, udah terserah deh.
mau dikerjain ya silahkan, tidak akan ya. Dia tidak akan menyerahkan kita. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung ya. Kalau kita pernah lihat jerat penangkap burung tuh ngeri loh, itu gede banget, burungnya kecil gitu. Bagaimana mau lari, mau terbang, bisa terbang langsung kena. Sepertinya tidak mungkin, tidak mungkin. Tapi ternyata Tuhan bisa. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput ya. Pada waktu peristiwa-peristiwa itu yang terjadi dalam kehidupan saya, dia kaya, dia bayar polisi. Saya juga sebetulnya kalau ngikutin daging saya juga bisa bayar polisi. Tapi hari-hari itu saya sedang berasik mansyuk dengan Tuhan. Saya sedang pacaran, saya sedang baca ayat-ayat setiap hari. Tuhan bilang pembalasan itu aku. Tuhan sedang berikan saya Mazmur 37, penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan. Wah, lagi seru-serunya. Jadi aku berkata, Tuhan, aku nggak akan pakai kekuatanku. Aku tunduk di hadapanmu Tuhan. Aku harus lihat. Aku harus lihat bahwa semua ayat-ayat ini menjadi nyata dalam kehidupan. Karena kalau enggak saya itu orangnya rada soto ya, rada sok tahu banget. Jadi kalau apa yang saya nggak bisa lihat tuh nanti akhirnya jadi nonsens gitu. Saya nggak mau. Saya percaya bahwa firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan sendiri. Jadi saya bilang Tuhan, aku harus alami ini. Aku mau alami ini. Pokoknya Tuhan mau diapain aja, mau dibawa kemana aja, saya ikut deh. Yang penting Tuhan, yang penting jangan sampai saya dipermalukan. Jangan sampai karena dia udah bayar polisi udah pokoknya bayar-bayar gitu Anda ya. Singkat cerita sampai saya punya seorang lawyer, dia juga seorang Kristen, dia Kristen-Kristenan zaman itu, dia mendampingi saya selama 3 tahun, dia bertobat luar biasa dan satu hari dia bersaksi ya pada waktu kita akhirnya semua tuntutan-tuntutan bikin-bikinan tuh, tuntutan-tuntutan bohong itu semua keluar ceritanya. Saya selesai kisahnya, mereka tidak punya kasus karena semua kebohongan mereka akan terbuka sendiri karena Tuhan yang memanah mereka dari betul-betul ya. Dan itu lawyer saya waktu dia bersaksi itu dia sampai bilang, saya sudah lihat Ibu ya kalau jenderal polisi bintang 3, bintang 4 sudah di set up, saja tidak bisa luput. Saya sudah khawatir, tapi saya juga lihat Ibu tuh udah di set up seperti itu. Tapi dia bilang apa? Saya lihat betul-betul betapa Tuhan itu mengangkat kita seperti ini. Keluar dari perkara itu. Nggak mungkin kata manusia. Nggak mungkin kata lawyer. Nggak mungkin kata jenderal polisi. Kata Tuhan, ini anak gue, aku yang urus. Ya, jadi betul-betul pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tidak ada kuasa di atas kuasa Allah. Tapi yang paling penting adalah apakah kita benar-benar orang yang takut akan Tuhan? Apakah kita benar-benar orang yang mengasihi Tuhan? Jadi hari ini berita yang paling penting, ya, dengar suara Tuhan, dengarkan bahwa jadilah orang yang takut akan Tuhan mulai hari ini. Dan jangan pernah kembali lagi kepada cara-cara yang dulu. Ya, ini waktunya sudah dekat. Oke, slide berikutnya. Nah, ini perintah Tuhan bagi kita semua ya. Basuhlah dan bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, ya. Berhentilah. Ya, basuhkan. Kalau kita adalah dulu orang-orang, saya juga dulu orang dari dunia kok. Bohong kalau orang dunia itu nggak pernah pikiran jahat, nggak pernah punya perasaan jahat, nggak pernah nonsens ya. Kalau itu adalah kita. Kita toh dari sejak kita lahir baru sampai hari ini bukan dalam sekejap kita dari manusia daging langsung jadi seperti Yesus, bukan? Itu perlu proses yang panjang. Nah, hari-hari ini kalau Anda masih ada di 10% berubah, 20% berubah, 50%, apakah sudah berapa persen? Terus, ya, basuhlah terus, bersihkan diri kita, bersihkan pikiran kita, bersihkan hati kita. Jauhkan perbuatan-perbuatan jahat. Ya, karena apa? Dimanapun Anda melakukannya, di dalam hati yang paling dalam kegelapan, di balik bantal, dalam kegelapan pun, itu ada di depan mata Tuhan. Dia ada di dalam kehidupan kita. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Saya mau khusus bicara mengenai kendalikanlah orang-orang kejam. Ya, seringkali dalam perhidupan kita, apakah di gereja, apakah suami istri, apakah sahabat baik, apakah orang-orang dalam perusahaan, orang-orang yang ada di sekitar kita, belajar untuk mengendalikan orang-orang kejam. Karena dalam kehidupan kita bisa terjadi ya. Balik lagi kepada cerita itu, ada orang-orang kejam dalam kehidupan kita. Kita tahu waktu dia buat keputusan itu jahat. Keputusan itu bisa merugikan banyak orang. Keputusan itu akan menyakiti orang lain. Maka kalau kita adalah anak-anak Tuhan, kita harus belajar untuk bagaimana caranya mengendalikan agar orang kejam ini
dibalik dan diputar supaya mereka tidak jadi melakukan kejahatan yang mereka rancang. Gereja tugasnya itu sebetulnya, ya. Kita harus terus mengusahakan keadilan dan betul-betul berhentilah berbuat jahat, ya. Ya. Kemudian yang kedua, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, ya. Anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Saya yakin kita semua sudah pernah bodoh. Dan Tuhan berkata di akhir zaman, ya, dia bagi tuh akan ada 5 perempuan wanita-wanita bodoh, ada wanita-wanita bijak. Kita harus belajar untuk memilih pindah dari masa pada waktu-waktu kebodohan kita, dan kita pindah untuk menjadi lebih bijak dengan tidak menuruti hawa nafsu yang menguasai kita, tetapi hendaklah kita menjadi kudus dalam seluruh kehidupan kita. Aduh, kalau mendengar kata-kata kudus ini satu perkataan yang berat sekali, ya. Tapi ternyata di dalam takut akan Tuhan. Memang obatnya cuma satu sih, takut akan Tuhan. Pada waktu kita pun memiliki takut akan Tuhan yang besar, perlahan tapi pasti kita tidak berani. Kita tidak berani untuk apapun yang bahkan kita bisa lakukan, kita tidak lagi mau melakukannya. Karena kita tahu kita sedang menjaga kekudusan. Dan ternyata kalau kita lakukan sedikit demi sedikit, lama-lama itu menjadi sifat. Lama-lama itu menjadi tabiat. Lama-lama itu menjadi satu kebiasaan. Ya, walaupun terus saya merasa nih hari-hari ini, aduh, benar-benar sedang makin mau khotbah urusan ini, waduh, ya, pencobaan itu datang terus di hadapan mata saya. But saya udah nggak mau lihat, I have to overcome. Saya harus menang terhadap diri dan hawa nafsu diri saya sendiri. Bukannya menang terhadap orang lain, menang terhadap diri saya sendiri. Ya. Karena saya udah nggak mau lagi bodoh. Saya sedang mengejar kekudusan, ya, di dalam seluruh kehidupan saya, sama seperti Dia yang kudus, ya, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapa kita kudus, anak Allah itu kudus, Tuhan Yesus yang memanggil kita adalah kudus, maka sudah layak dan sepantasnya kalau kita juga hidup kudus. Mungkin ada di antara kita yang berkata, mana mungkin, kekudusan itu kan datang dari Tuhan. Betul, itu adalah anugerah. Oh, of course, kalau nggak ada anugerah, jangan harap kita bisa kudus. Jangan harap, jangan even pikir kita bisa kudus. Ya, mau jadi orang baik aja susah, apalagi mau jadi orang kudus. Ya, tetapi pada waktu Roh Allah itu datang dalam kehidupan kita, detik itu juga kita dikuduskan. Semuanya, dosa-dosa, kenajisan, kekotoran, semua dijadikan seperti kimisi. Tapi kalau hari itu juga kita mati dalam kekudusan. Tapi kan hati, sejak saya lahir baru sampai hari ini 21 tahun. Ya, pencobaan-pencobaan terus berjalan, apa yang harus kita hadapi, orang-orang yang boten-boten harus terus kita hadapi di luar rumah, di dalam rumah sekalipun, ya, orang-orang yang sekitar kita tetap harus kita hadapi. Ya, apakah kita tetap harus menjaga supaya jangan lagi kembali, saya paling takut, aduh Tuhan, aku sudah pernah bodoh, jangan sampai aku balik lagi pada duniaku yang penuh dengan segala kebodohan-kebodohan, pilihan-pilihan yang bodoh, cara pikir, cara pandang yang bodoh, karena nggak ngerti firman Tuhan. Itu sebabnya saya baca buku, saya baca Alkitab, baca lagi, kupas baca, terus supaya saya menyerap begitu rupa dan bukan hanya bisa bicara tentang hal itu, tapi benar-benar saya harus menjadi orang yang mempraktekannya. Ya, saya tidak mau menjadi orang yang gemericing, bacotnya doang gitu. Ya, dan saya tahu apa yang dikatakan, Roh Kudus pernah bercerita kepada saya, kapan nih pengurapan itu datang pada seseorang. Pengurapan itu datang pada waktu kebenaran itu dilakukan, betul-betul dilakukan. Jadi bukan karena ada banyak orang ditumpang tangan begitu banyak, ya, kalau kebenaran tidak dilakukan. Pengurapan mau diapain sampai berapa ton tangan, berapa puluh tangan pun tidak akan terjadi. Ya, jadi semuanya adalah urusan kita dengan Tuhan. Ya, yang ayat yang 1 Petrus 1 ayat 22 berkata, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Ya, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Hukum yang pertama, kasihilah Tuhanmu dengan segenap. Yang kedua, kasihilah saudara-saudaramu dengan segenap juga ternyata kan. Nah, ada banyak kata-kata ini saya suka, ya, mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Kita bisa lihat di sekitar kita. Kita bisa periksa hati kita sendiri. Pada waktu kita mengamalkan persaudaraan, apakah kita melakukannya dengan tulus ikhlas? Seringkali dalam dunia pelayanan, bahkan ya dalam dunia dagang, apalagi biasanya kalau dunia dagang sih a tit for a tat, ya. Saya akan invest ini karena saya mengharapkan sesuatu. Ya, dalam dunia pelayanan, walaupun kelihatannya saya mau melayani, tapi itu di situ seringkali
Ada banyak terjadi gesekan-gesekan. Karena apa? Karena kita belum mampu mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Ada banyak orang saling iri hati dalam pelayanan. Ada banyaklah orang namanya juga orang ya. Kita nggak usah pikirkan tentang orang ini sekarang hari ini. Mari kita fokus lihat. Mari kita periksa bedah hati kita sendiri. Apakah kita orang yang sudah mengamalkan kasih persaudaraan dengan tulus ikhlas? Artinya ketemu yang nyebelin banget pun, ya udahlah. Jangan sampai kita jadi pengen balas, pengen cubit, pengen kesel gitu kan. Sudah, kita pokoknya ingat jaga hati. Nah, segala kewaspadaan jangan sampai. Kalau kita bisa terus mengasihi, kita kasih dia terus perlahan-lahan. Dengan cara kita mengasihi, kita bisa merubah influence dia untuk berubah dengan pelan-pelan. Capek hati banget ya. Kadang-kadang mau marah udah nggak bisa marah, saya cuma bisa nangis. Kadang-kadang, aduh Tuhan, aku nggak sanggup Tuhan. Tapi mau bagaimana? Ya, sampai Tuhan jawab, sampai Tuhan puas, dia akan ubahkan orang itu. Ya, jadi hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Betul-betul nggak ada pilihan. Ya, karena kalau kita mau, ini perintah Tuhan. Perintah ini nggak enak dilakukan banget. Tapi harus, ya kenapa? Karena kita mau menjadi orang yang ada dalam perlindungan Tuhan. Ya, oke. Ayat berikutnya ini seneng banget kalau udah denger ini, mau deh kalau denger ini. Ya, ada 3 hal yang sangat penting pada waktu Tuhan Yesus datang dalam kehidupan kita, adalah Dia memberikan kita damai, love, peace, and joy. Tiap Natal kita dengar ya, ada kasih, ada sukacita, dan damai sejahtera. Ini 3-tiganya sama-sama pentingnya ya. Tapi salah satu yang paling penting pada zaman-zaman COVID ini adalah bahwa kita memiliki damai sejahtera ilahi. Ya, Yohanes 14:26 ayat 27 berkata begini. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang diutus oleh Bapa dalam namaku, sudah diutus dan sudah ada. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, betapa tadi kesaksian itu tadi satu contoh yang luar biasa baik. Saya yakin nanti kalau di ruang breakout saya harap ada banyak kesaksian-kesaksian seperti ini karena dilakukan dalam ketaatan. Tanpa ketaatan semua firman nggak bisa dipraktekkan. Hanya dengan ketaatan semua firman bisa dipraktekkan. Amin. Tergantung kita mau atau tidak. Ya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, saya mau ini juga ayat-ayat ini dipegang kuat-kuat. Bahwa damai sejahtera itu bukan sesuatu yang harus kita cari di mana-mana. Damai sejahtera itu sudah kuberikan, sudah kutinggalkan bagimu. Tuhan Yesus Yesaya 9 berkata, dia adalah Prince of Peace. Dia adalah Raja damai. Dia ada di dalam kita, ya. Dia damai sejahtera, bahkan damai sejahtera yang ada pada dia tuh sudah diberikan kepada dia. Kita mau perhatikan ya, pada waktu kita semua orang Kristen percaya pada waktu peristiwa salib. Kita lihat dia mulai dari dia dipukulin, ditelanjangi, diseret, bawa itu, bawa salib sepanjang Via Dolorosa sampai dia dinaikkan. Apa yang kita lihat di situ? Apakah kita lihat dia panik, dia teriak-teriak, dia kalap, dia gila, dia marah? Kita tidak lihat itu sama sekali. Ya, kita hanya lihat dia. Bahkan dia seperti domba keluk kan dikatakan. Dia sudah terima dengan damai sejahtera. Aduh, saya kalau lihat itu saya mau nangis. Saya nggak kuat Tuhan jadi seperti itu. Tapi itu saya juga nggak mau kehilangan itu. Saya punya damai itu, it's given, it's already in me. Jadi saya bagaimana caranya saya harus menentang semua pikiran-pikiran yang membuat pikiran saya gila, yang membuat pikiran saya guncang, saya harus menentang itu semua. Dan saya harus berkata, Tuhan, damai sejahtera-Mu ada padaku. Saya kadang-kadang suka membayangkan kalau udah marah ya, bagaimana cara saya menenangkan diri. Ini kok menangis kok cengeng banget sih hari ini. Saya mau menenangkan diri, saya bisa membayangkan, Tuhan, I need your peace. Saya masuk ke dalam satu danau yang dingin. Saya masuk ke dalam, lalu saya bisa melihat, aduh Tuhan, Engkau ada di sini, Engkau memeluk aku dengan ketenangan. Dan lucunya ya, what's happening? So sorry. Dan lucunya pada waktu saya mengatakan itu benar-benar saya bisa merasa tenang ya. Dari yang tadinya udah pengen marah, udah pengen kesel, saya bisa pelan-pelan tenggelam dan diam. Dan mendapatkan damai sejahtera itu kembali. Susah, sangat sulit Bapak-bapak, Ibu-ibu. Tapi ini layak diperjuangkan. Karena apa? Pada waktu badai topan bertiup, kalau kita kehilangan yang satu ini, kita bisa kalah. Kalau badai topan sedang bertiup, kasih gampang sekali hilang. Karena udah pengen marah aja rasanya kan. Sukacita udah pasti, udah kabur duluan, udah nggak tahu kemana duluan.
But this one, kita tidak boleh sampai kehilangan yang ini. Karena pada waktu kita kehilangan damai sejahtera, kita tidak bisa berdoa. Pada waktu kita tidak bisa berdoa, kita sulit mendengar tuntunan Tuhan. Bagaimana caranya berespon dengan benar pada waktu itu. Bagaimana caranya bisa menahan diri terhadap hawa nafsu yang udah kepengen rasanya tanduk. Bagaimana caranya stop hawa nafsu, jangan sampai tanduk keluar, jangan sampai cakar keluar, jangan sampai buntut keluar. Ya, amit-amit gitu. So this is salah satu hal yang paling sangat amat penting. Jagalah damai sejahtera dalam hati kita. Amin. Nah, teruskan slide berikutnya. Ini slide yang terakhir ya. Mazmur 125 mengingatkan kita akan hal ini ya. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang. Walaupun badai warwur ya, tetap tidak goyang. Ya. Dia tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya dari sekarang sampai selamanya. Karena apa? Karena kita membangun tembok-tembok, ya, firman, ayat, semua janji-janji yang Tuhan perkatakan. Tadi kan dibilangin orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan menyatakan semua janji-janjinya kepada orang itu. Dan itu menjadi tembok seperti gunung-gunung besar, kuat yang memagari kita dari sekarang sampai selama-lamanya loh. Ya, tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tetap tinggal di tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar. Ya, apa artinya ayat ini? Seringkali mungkin saya ceritanya agak banyak ceritanya urusan dagang ya. Kalau saya diberi waktu ini waktunya sudah lumayan sore, tapi saya punya cerita beberapa waktu 3 tahun terakhir ini kami berjuang ya untuk kami punya bisnis di luar negeri yang sudah lama 18 tahun. Dan ternyata ada orang-orang yang kami percaya, orang-orang yang kami berusaha menjadikan partner, itu mereka mulai melakukan berbagai-bagai kecurangan, berbagai-bagai hal. Ya. Pada waktu itu, waduh, kita pergi ke sana, pokoknya dia mau hancurkan kami, dia mau ambil semua staff-staffnya pun diambil, itu benar-benar sudah, wah bisa kebayang ya bagaimana guncangnya kita ya. Dan pada waktu itu kita diingatkan ada satu hal yang saya juga sampai rasanya tuh marah, udah kita tutup aja, kita jual tutup, kita pulang aja gitu kan. Terus anyway, singkat cerita kita duduk, banyak pernyataan Tuhan pada waktu itu, banyak sekali Tuhan beri saya mimpi, ini ada di buku saya, banyak catatan-catatan, gambar-gambar, penglihatan Tuhan segala macam. Dan sampai seringkali sampai kita putuskan akhirnya, oke, kita tetap, mari kita bangun kembali, yuk kita bangun kembali. Dan Tuhan mengatakan tentang hal ini kepada saya dan saya sampaikan kepada suami saya begini, ya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap ya di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar. Ternyata tanah itu merupakan kita bisa katakan juga bisa kita bahasakan sebagai harta ya. Ternyata Tuhan itu pada waktu dia melihat anak-anaknya semua, di antara anak-anak Tuhan kan tetap ingat, jangan lupa ada kambing, ada domba, ada lalang, ada gandum, ya. Ada orang benar, ada orang fasik. Ya. Dan waktu Tuhan mau memberikan berkat-berkat, mau melepaskan berkat-berkat, mengutus berkat-berkat kepada anak-anaknya semua, Tuhan mengasihi semuanya. Ya, jadi kalau kita udah pernah salah, udah pernah fasik pun nggak apa-apa, berbaliklah, bertobatlah, dan mulailah mengejar sampai kita jadi orang benar yang benar sebenar-benarnya. Ya. Nah, karena Tuhan mengasihi semuanya. Nah, tapi tetap ada tanah yang diundikan, yang ini, harta yang ini, berkat yang ini, apapun bentuknya ya, berkat tidak selalu berbentuk tanah, apapun bentuknya, sudah diundi, mau diberikan kepada siapa, ya? Dan apa yang sudah Tuhan tetapkan, kalau itu adalah milik Alexandra, maka tidak ada orang siapapun yang bisa merebutnya. Kelihatannya milik mereka bisa rebut, kelihatannya mereka bisa ambil, kelihatannya mereka bisa curi apa, kelihatannya secara daging, ya benar. Tapi apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan menjadi milik kita, apapun itu, adalah tetap milik kita. Kita bisa balik, udah lupakan yang sudah berlalu, kita bangun lagi dari depan, dan hari-hari ini betul-betul sudah terjadi. Tuhan yang membangunnya kembali bersama-sama dengan kita. Kalau Tuhan bukakan pintunya, Dia tetapkan kepada kita langkah-langkah yang harus kita ambil. Kita semuanya doa puasa, dan Tuhan tunjukkan kepada kita orang-orang siapa yang akan Dia kirim kepada kita. Betapa hebatnya perlindungan Tuhan bagi orang-orang yang takut akan Dia,
Ya, balik lagi, mari kita kembali ke ayat. Ya, tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal. Apapun yang mereka lakukan, kejahatan-kejahatan mereka tidak akan tinggal di tanah yang diberikan kepada orang-orang benar. Supaya orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Pada waktu apa yang milik kita mau direbut orang, apakah itu suami mungkin, apakah itu entah apa lagi, pokoknya banyak ya hari-hari ini ya, banyak orang mau shortcut, mau dengan cara yang curang, pokoknya mau direbut. Apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan itu tidak bisa direbut. Miliki pikiran dan pengertian tentang hal ini supaya, karena apa yang terjadi pada waktu hak yang tanah yang diundikan itu mau direbut oleh orang lain, mau diambil, banyak orang benar demi mempertahankan, mau nggak mau dia juga harus melakukan pekerjaan yang kurang baik. Ya, mulai melakukan, kalau saya bisa pakai lawyer ini, saya pakai lawyer yang ini, saya bayar ini, bayar itu terjadi di dalam dunia kita. Ya, ingat, apa yang menjadi milikmu adalah milikmu. Lupakan yang sudah berlalu, tetap lakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, dan Tuhan akan memberkatinya dengan caranya dia. Ya, sehingga tanpa orang benar mengulurkan tangan kepada kejahatan, jangan mau, walaupun bisa banget, walaupun kelihatannya gampang banget. Pada waktu dulu saya ditawarkan juga semudah membalik telapak tangan buat saya, tapi saya tidak mau mengotori tangan saya karena saya takut sama Tuhan. Saya mau segala sesuatunya berasal dari Tuhan, semua yang datang dari Tuhan. Itu semuanya tidak mendatangkan dosa, tidak perlu membuat kita harus melakukan hal-hal yang tidak dikenal oleh Tuhan. Ya. Nah, lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang sepinya. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Kalau kita punya pengertian yang benar tentang ayat ini, damai sejahtera yang ada di dalam kita, betul-betul ya, kita seperti gunung Sion yang tidak akan goyang, karena kita tahu pasti bagian kita ada melakukan kebenaran dalam taat, dalam ketaatan yang mutlak, dalam takut akan dan gentar akan firman Tuhan. Lakukan saja, nggak usah pikir kebanyakan, lakukan saja sesuai dengan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Maka semua kita akan di-establish ya, di-establish itu kita akan dikokohkan oleh Tuhan. Dia akan membangun tembok benteng perlindungannya di antara kita untuk selama-lamanya. Amin. Pertanyaan terakhir untuk kita semua. Ya. So, apa yang Anda dengar dari hari ini? Dari apa yang kita sudah bagikan? Ambil waktu sebentar sebelum kita tutup dengan doa. Apa yang Anda dengar dari sermon yang barusan saya sampaikan? Bagi diri Anda sendiri. Mari kita tutup dengan doa. Bapa di surga, kami telah selesai berbicara Tuhan. Kami selesai menyampaikan semua firman Tuhan. Tuhan, kami tahu bicara manusia ada batasnya Tuhan. Tapi kami percaya roh Allah yang ada di dalam hati setiap orang yang mendengarkan. Berbicara kepada mereka dari dalam. Bahkan Engkau akan menguraikannya kepada mereka. Supaya bisa ada pengertian yang lebih relevan bagi kehidupan semua masing-masing dari semua yang mendengar di tempat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau mau semua orang diingatkan kembali akan kebenaran-Mu, akan kebesaran-Mu, akan kebaikan-Mu, akan kekuatan kuasa-Mu Tuhan, akan penjagaan-Mu atas orang-orang benar. Engkau yang mengasihi kami Tuhan. Kami adalah anak-anak Allah yang maha tinggi. Kami adalah anak-anak yang diinginkan dengan cemburu. Engkau mati bagi kami. Engkau bayar harga yang mahal demi kami Tuhan. Dan Engkau tidak mau anak-anak-Mu. Kalau pernah kami berjalan di jalan-jalan yang mulai agak miring-miring mungkin, udah mulai agak keluar-keluar jalur, Engkau sedang memanggil semua dari mereka untuk kembali. Dan pegang apa yang Tuhan sudah janjikan kepada mereka. Percaya kepada Engkau Tuhan, because kepada orang-orang yang percaya kepadamu, Engkau memberikan perfect peace Tuhan. Engkau memberikan damai sejahtera yang sempurna kepada orang-orang, double shalom katanya. Engkau memberikan damai sejahtera apapun yang sedang kami hadapi. Apapun tantangannya, berapapun kejahatan, kecurangan yang harus kami hadapi hari-hari ini. Tetap firman-Mu adalah ya dan amin. Bahwa orang-orang yang takut akan Engkau, orang-orang yang berani percaya kepada janji-janji-Mu, Engkau akan menuntun mereka, Engkau akan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan yang harus mereka tempuh. Setiap langkah, setiap keputusan yang mereka buat, semuanya akan Tuhan bawa walaupun kelihatannya secara daging.
keputusan ini tidak menyenangkan, walaupun kelihatannya sepertinya keputusan ini kok bodoh, walaupun kelihatannya sepertinya keputusan ini kok betul-betul kayak kita benar-benar seperti orang yang kalah. Tuhan, Engkau ada dan turut bekerja dalam segala perkara yang ada dalam kehidupan kami. You are the masterpiece, you are the master planner. Engkau menuliskan garisan-garisan dalam kehidupan kami. Engkau menggambar hari-hari kami dengan begitu jelas in every little detail, Tuhan. Sehingga di dalam segala perkara, waktu kami mau ikut dengan Tuhan, waktu kami berani mengangkat tangan kami dan berkata, Tuhan, ini hidupku. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Tuntun hidupku, Tuhan. Tuhan mau bawa kemana, kayak selama tangan Tuhan menopang dan menuntun, maka aku akan baik-baik saja. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kami percaya Tuhan, biarlah roh dan kebenaran itu akan terus hidup di dalam masing-masing kami semua, menjadi kekuatan bagi kami, mendatangkan damai sejahtera yang luar biasa, yang membuat kami bisa kokoh, tidak goyah, seperti Gunung Sion, Tuhan, dalam urusan menghadapi hari-hari esok kami. Kami percaya hari-hari ke depan belum tentu akan selalu ada hari-hari yang makin indah, makin baik, tapi kami percaya, come with me, apapun itu Tuhan, selama Tuhan menuntun kehidupan kami, semuanya akan menjadi baik-baik saja bagi kami. Terima kasih Bapak, kami kembalikan segala kemuliaan, segala hormat, semua Tuhan, iman, taatan kami hanya kepadamu. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami sampai Engkau dipuaskan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, bersyukur, berterima kasih untuk hadirat-Mu hari ini. Haleluya, amin.